Nah, di sini kita hampir nyampe Gua Pertapaan Kendali Sodo itu yang juga penuh dengan relief, balok-balok batu candi, kemudian di bawah batu raksasa. Ini merupakan sebuah kelanjutan dari peradaban prasejarah, semacam menhir gitu ya, batu raksasa ini. Di bawahnya ada celowokan untuk bertapa dengan dikelilingi oleh balok-balok batu candi. Para pedagang itu yang kemudian melakukan perjalanan dari ibu kota Majapahit menuju gunung-gunung untuk kemudian melakukan berziarah yang dinamakan dengan perjalanan suci atau Dharma Yatra atau pejalan suci mencari air keabadian, Tirta Yatra. Ya, saat ini memang masih kita berada di area situs yang sangat keramat namanya Putuk Puyang. Di situ ada banyak petilasan, termasuk petilasan Prabu Brawijaya, petilasan Joko Lelono, petilasan Joko Umbaran, petilasan Eyang Manggale, petilasan Eyang Wadak ya, pertama Eyang Wadak, serta kemudian Gua Pertapaan Kendali Sodo yang kita mau survei seperti apa jejak-jejak artefaktual yang sangat penting itu peninggalan kerajaan Majapahit di lereng Gunung Welirang bagian utara ini melalui via pendakitan Bukit Kerapyak ya, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini batu-batu itu jejak asrama ya, asrama pertapaan. Karena memang kenapa pertapaan pada masa Majapahit sangat berkembang, karena memang di situ ada semacam sistem kehidupan ya, namanya catur asrama. Jadi anak-anak itu dinamakan brahmacarin atau brahmacara ya, itu tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah ilmu mumpuni, kemudian tahapan kedua yaitu grehasta ya, yaitu tahapan berumah tangga, mengabdikan diri kepada masyarakat, mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit gitu ya. Terus kemudian tahapan yang ketiga setelah kemudian sudah berkeluarga, kemudian memperoleh anak-anak sudah bisa mandiri, kemudian di usia tua ini wanaprasta artinya, yaitu menyempurnakan hidup pada tahapan wanaprasta. Wana artinya hutan, yaitu prasta menuju ke hutan. Menuju ke hutan-hutan, meninggalkan segala keinginan duniawi yang melekat tentang pemikiran-pemikiran yang sifatnya duniawi itu semuanya ditinggalkan ya. Harus kemudian fokus meditasi, memperdalam dharma, banyak membaca mantra, kemudian bertapa itu sampai kemudian tahapan yang keempat yaitu puncak dari tahapan catur asrama atau catur asrama ini, yaitu sunyasin atau sunyasa ya. Sunyasa atau sunyasin ini yaitu tahapan kemudian biksuka meditasi, berjalan terus ke atas gunung ketika ajal hendak mau tiba, itu kemudian sampai kemudian menjemput moksa. Karena baik kemudian aliran Buddha Mahayana yang berkembang di Majapahit maupun aliran Siwa Siddhanta yang sangat berkembang di Majapahit gitu ya, selain memang aliran Tantra dan Bhairawa, itu kemudian hakikat pencapaian hidup tertinggi adalah terlepas dari rantai reinkarnasi, yaitu kehidupan tanpa ujung, hidup mati kemudian dilahirkan kembali, hidup mati dilahirkan kembali, dan itu namanya samsara. Dan disinilah kemudian ada semacam candi kecil ya di sini. Nah ini tahapan pertama menuju kemudian pertapaan Candi Kendali Sodo ini ada semacam candi kecil ya. Coba kita hormati. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, Mbak, terima kasih telah diizinkan untuk kemudian eksplorasi daerah sini ya, yang memang kondisinya cukup terbengkalai ya, butuh perawatan, kebersihan rumput-rumput dan semak belukar ini ya memang cukup terbengkalai, tapi ini penuh dengan balok-balok batu candi yang ditutup kain putih ini. Coba ini jejak sebuah struktur percandian pada masa kuno ya, yang cukup terbengkalai. Ini sekitar 20 meter ya dari Gua Pertapaan Kendali Sodo. Nah, di sini kita hampir nyampe Gua Pertapaan Kendali Sodo itu yang juga penuh dengan relief, balok-balok batu candi, kemudian di bawah batu raksasa. Ini merupakan sebuah kelanjutan dari peradaban prasejarah, semacam menhir gitu ya, batu raksasa ini. Di bawahnya ada celowokan untuk bertapa dengan dikelilingi oleh balok-balok batu candi. Coba kita di luar saja ya. Di luar saja kita coba menghormati jadi jejak-jejak leluhur kita. Rahayu,
Rahayu, rahayu. Ya Mbah, mohon izin putunipun menapak tilasi jejak leluhur Kerajaan Majapahit dalam menyempurnakan catur asrama ya, Wanaprastha dan Sunyasa. Nah, di sini kita akan mendapati ya banyak sekali kemudian balok-balok batu candi era Kerajaan Majapahit gitu ya, serta kemudian jejak-jejak altar gitu ya, gunungan ya, kemudian semacam relief-relief yang banyak pinggiran-pinggiran, termasuk sebuah ceruk di bawah batu raksasa. Diduga memang di situ memang tempat seorang pertapa, maharesi atau mahapertapa yang kemudian mengajarkan ilmunya kepada para brahmacarin gitu ya. Sehingga kemudian di lokasi ini dahulunya memang tempat para peziarah, baik itu kemudian peziarah musiman gitu ya, mungkin para pedagang, para pedagang itu yang kemudian melakukan perjalanan dari ibu kota Majapahit menuju gunung-gunung untuk kemudian melakukan berziarah yang dinamakan dengan perjalanan suci atau Dharma Yatra atau pejalan suci mencari air keabadian, Tirta Yatra. Nah, ini Dharma Yatra atau Tirta Yatra ini kemudian pada masa Islam disebut kemudian para peziarah ya, para peziarah. Nah, ini pada tetap kemudian masih berlangsung hingga saat ini menuju ke tempat-tempat. Di situ kemudian ada seorang maharesi ya, kemudian mengajarkan tentang ilmunya, kebijaksanaannya, mendoakan dan lain sebagainya di situ. Itu adalah pada masa puncak-puncak peradaban Kerajaan Majapahit ya, penuh dengan para peziarah, para pejalan suci, namanya Dharma Yatra maupun Tirta Yatra. Nah, disitulah kemudian ada juga kemudian para brahmacarin yang tahunan, yaitu yang tinggal di asrama memperdalam ilmu, menyempurnakan tahapan brahmacara atau brahmacarin, yaitu usia anak-anak dalam mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga dan mengabdikan diri kepada Kerajaan Majapahit. Nah, di situ berkumpul ya para brahmacarin, juga mendengarkan, menulis kitab, menghafal, kemudian melatih, termasuk melatih kanuragan, sehingga tidak hanya kemudian dharma tapi juga ilmu pengobatan, juga ilmu kesaktian semacam kanuragan, termasuk kemudian ilmu menggunakan dan memainkan senjata ya. Nah, itu juga dipelajari di asrama-asrama para resi atau asrama-asrama para pertapa. Ya, semoga jejak-jejak peradaban seperti ini yang sangat mengagumkan ini ya, itu kemudian ke depannya itu lebih baik lagi dalam segi manajemen pengelolaan, kemudian publikasi, perawatan gitu ya, dan kelestariannya gitu ya, serta kemudian jalur yang sangat-sangat kemudian terjaga, sehingga kemudian jejak-jejak seperti ini yang sampai saat ini ternyata masih digunakan sebagai wisata religi ya, wisata religi, termasuk kemudian wisata edukasi kepada anak-anak sekolah, bisa tentang sejarah peradaban Majapahit, tentang sejarah masa lalu yang gilam gemilang. Kenapa dahulu kita sangat sukses dan berhasil? Itulah yang patut kita contoh untuk menata kehidupan yang akan datang. Nah, disitulah kemudian banyak hal selain kemudian jalur para petualang dan jalur para pendaki tentunya. Nah, disitulah kemudian kalau bisa dikelola dengan baik tentunya Mojokerto ini akan bisa membangkitkan pariwisata yang besar tentang situs-situs bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit, sehingga tidak hanya sebuah moto Mojokerto full of Majapahit greatness ya, artinya Mojokerto ini penuh dengan kemegahan dan kejayaan Majapahit. Itu bisa realita fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat itu ada. Inilah peninggalan Kerajaan Majapahit yang pernah gilang gemilang menjadi ibu kota Nusantara di masa lalu. Semoga kemudian pola sejarah ini terus berulang ya. Kalau masa lalu pernah berjaya, maka kemudian akan bisa berjaya kembali. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.